Pasti banyak dari kalian yang bingung saat menonton episode 152. Kenapa Wang Lin tiba-tiba sudah menembus ranah korporeal yang? Kok rasanya alurnya meloncat jauh dari episode 151? Alasannya karena ada movie yang menjadi penghubung antara episode 151 dan episode 152. Di dalam movie inilah diceritakan bagaimana perjalanan Wang Lin hingga berhasil naik ranah, termasuk pertarungan epiknya melawan leluhur darah. Jadi, kalau ingin benar-benar memahami alur ceritanya tanpa kebingungan, sebaiknya tonton movie-nya terlebih dahulu, baru lanjut ke episode 152. Di video kali ini, saya akan merangkum jalan cerita movie tersebut secara singkat dan jelas. Langsung saja kita mulai. Sejak tiba di alam surgawi petir, leluhur darah menyebarkan indera ilahinya di setiap pecahan alam surgawi yang dia temukan untuk mencari keberadaan Wang Lin. Hal itu pun membuahkan hasil ketika dia akhirnya menemukan Wang Lin dan Li Yuan di salah satu pecahan. Tanpa sepatah kata pun, leluhur darah membekukan ruang di lokasi Wang Lin agar dia tidak bisa melarikan diri. Tapi Wang Lin berhasil lolos dan menghilang ke dalam susunan transfer bersama Li Yuan. Setelah berhasil selamat, Wang Lin dan Li Yuan tiba di dalam ruang penyimpanan milik seorang surgawi di masa lalu. Li Yuan kemudian menjelaskan bahwa ketika ruang penyimpanan itu runtuh, maka segala sesuatu di dalamnya akan lenyap menjadi ketiadaan. Hal ini pun memberikan Wang Lin sebuah ide untuk menjebak leluhur darah di dalamnya. Jadi dia dan Li Yuan menempatkan banyak batasan pemusnah di berbagai titik rawan untuk menyebabkan keruntuhan ruang penyimpanan tersebut. Setelah sebulan berlalu, Li Yuan akhirnya memilih berpisah dari Wang Lin dan pergi. Wang Lin kemudian mengubur bola batasan yang berisi Yao Shixue dan keluar dari ruang penyimpanan untuk mencari leluhur darah. Wang Lin pun menyembunyikan tubuhnya sambil mengendalikan boneka surgawi. Setelah beberapa bulan pencarian, mereka akhirnya bertemu. Tanpa membuang waktu, leluhur darah melancarkan serangan yang membuat tubuh boneka surgawi yang dikendalikan oleh Wang Lin terluka parah. Dalam keadaan terdesak, Wang Lin mengancam akan membunuh Yao Shixue. Jadi negosiasi pun terjadi. Wang Lin kemudian memberikan sebuah susunan transfer yang mengarah ke ruang penyimpanan di mana Yao Shixue dikurung dan diperlahan mundur untuk segera melarikan diri. Merasakan jejak aura Yao Shixue di dalam susunan transfer, leluhur darah kemudian mengambilnya dan lanjut mengejar Wang Lin. Serangan leluhur darah membentuk sebuah jarum dan menembus kehampaan menuju lokasi tubuh Wang Lin bersembunyi. Jadi Wang Lin tak punya pilihan lain selain meledakkan pembatasan di ruang penyimpanan untuk meruntuhkannya. Leluhur darah yang merasakan krisis akhirnya memasuki susunan transfer dan menyelamatkan Yao Shixue di ruang penyimpanan. Tapi Wang Lin yang merasakan leluhur darah akan keluar melalui susunan transfer akhirnya meledakkan boneka surgawi untuk mencegahnya. Keruntuhan ruang penyimpanan itu akhirnya membuat tubuh leluhur darah hancur menjadi tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia berhasil selamat berkat 3 pil jiwa darah dan mantra dari keluarga Yao. Selama masa proses pemulihan, leluhur darah dikejutkan dengan kemunculan Yan Lezi yang membantu pemulihannya, tapi bantuan itu dibayar dengan kultivasinya yang menurun drastis. Di sisi lain, Wang Lin yang sedang mencari leluhur darah karena merasa dia tidak mati, akhirnya menemukan gumpalan darah milik leluhur darah. Dia pun menyerangnya dengan berbagai serangan hingga terbelah menjadi 2, tapi salah satu tetesan darah itu memasuki tubuhnya dan menyebabkannya koma. Di sistem bintang aliansi, tubuh asli dewa kuno milik Wang Lin yang menyadari klonnya telah dibuat koma akhirnya bangkit dan kemudian menghancurkan planet darah. Di alam surgawi petir, petir pembalasan ilahi terbentuk dan menyambar tubuh klon Wang Lin yang sedang koma. Namun, hal itu justru membuat kultivasi Wang Lin meningkat berkat energi asal dari tubuh darah milik leluhur darah dan energi pemberian Yan Lezi. Kultivasinya pun menembus ke tahap ilusori Yin, dan setelah menyerap petir pembalasan ilahi, dia menerobos ke tahap korporeal Yang. Pertarungan antara Wang Lin dan leluhur darah pun berlanjut. Wang Lin dengan kultivasi korporeal Yang dan leluhur darah yang kultivasinya menurun di tahap yang sama. Leluhur darah akhirnya kalah dari Wang Lin dan jiwanya disegel ke dalam bendera 1 miliar jiwa. Walaupun awalnya leluhur darah memberikan perlawanan, tapi dia akhirnya memilih menyerah setelah Wang Lin mengatakan tidak akan membunuhnya dan akan mempertemukannya dengan Yao Shixue.